Dan kemudian apakah memang ada riwayat dia sering melakukan kekerasan pada ART-nya jika ART melakukan kesalahan. Lalu kemudian kan korban ini kerja dari bulan Maret ya. Lalu dari bulan Maret sampai Desember ini apakah hak korban berupa gaji itu dibayarkan atau gimana dari temuan kepolisian? Lalu di salah satu barang bukti kan itu ada ulekan, itu apakah itu juga jadi alat untuk menganiaya korban atau seperti apa? Terima kasih. Baik ya, terima kasih Mas Yogi dari Detikcom. Langsung saya tanggapi. Jadi kasus ini betul berawal dari bulan Maret, sekitar Maret ya, tahun 2022. Kemudian hak daripada korban berupa gaji itu diberikan. Namun ini menjadi suatu persoalan yang akhirnya mengarah kepada tindak pidana. Ya, begitu terjadi di bulan September, di mana pada saat terjadi menurut pengakuan daripada pelaku atau tersangka yang kita periksa dan juga hasil pemeriksaan terhadap korban, bahwa celana milik majikannya itu ya ini tertukar, terpakai oleh sang ART ya, saudari SKH ya, dan ini diketahui oleh majikannya ya, yang berinisial MK tersebut, sehingga menimbulkan kemarahan ya, sehingga mulai saat itu melakukan kekerasan-kekerasan ya yang bereskalasi ya sampai memuncak yang mengakibatkan luka yang cukup parah terhadap korban. Bahkan kekerasan ini dilakukan dengan dibantu oleh ART yang lain, ada yang 5 orang itu yang memiliki peran yang telah saya sampaikan tadi ya, yang bervariasi mulai memegang, kemudian ikut memborgol, memukul dan sebagainya. Adapun ini ulekan ini ya, ini gunanya adalah untuk membuat sambal, kemudian sambal itu dimakankan gitu ya, arti dimasukkan ke mulutnya, diminta untuk dimakankan oleh mereka ya, seperti itu ya. Kemudian latar belakang daripada majikan ini, mereka tinggal di apartemen Simpruk, kemudian dia memiliki bisnis kos-kosan. Jadi dari bisnis kos-kosannya ini menghidupi kehidupan keluarganya ya, demikian ya. Yang lain ada? Ya, silakan. Kasih, itu ada ini pengarah suaranya. Izin Pak, Ahmad dari Merdeka.com Pak. Mengenai masih seputar yang background dari para pelaku, terutama majikan. Tadi Bapak bilang sempat dikatakan kalau celananya majikan ini sempat tertukar dengan korban. Nah lalu emang majikan ini memang background itu memang temperamental sampai dia kerap melakukan penyiksaan atau memang spontan begitu saja. Lalu mengenai korban, kan dia dikatakan sempat pulang ke Pemalang. Nah, dia tuh pulang ke Pemalang itu apakah dia dibantu atau memang bisa meloloskan tersendiri, dia bisa sampai ke Pemalang lalu melaporkan ke Polsek ke Pemalang tersebut. Mohon izin Pak Kabit, satu lagi mengenai ART yang turut campur dalam penganiayaan. ART ini memang disuruh karena ada tekanan atau memang ada inisiatif karena sosok korban ini memang apakah selama bekerja dengan majikannya ada hal-hal aneh atau semacamnya? Baik, terima kasih ya. Langsung saya jawab ya. Jadi persoalan utamanya adalah tertukarnya celana dalam ya milik majikan oleh sang ART, saudari SKH. Juga sempat terjadi beberapa celana yang lain milik ART yang lain juga sering terpakai atau tertukar oleh
korban ini. Jadi itu yang menjadi persoalan pemicunya ya. Kemudian bagaimana sang ART ini tiba di Pemalang. Majikan ini mendapatkan ART ini untuk bekerja di lingkungan keluarganya ini melalui seorang penyalur, ya, penyalur pembantu atau penyalur ART, ya. Kemudian dengan kejadian berulang, ya, penyiksaan, kemudian melihat korban ini sudah semakin terluka, sehingga dia akhirnya menghubungi penyalur ini, ya, untuk memulangkan ART ini, ya, sehingga ART ini pulang dengan bantuan penyalur yang membawa dia ke lingkungan keluarga majikannya ini. Nah, sampai di Pemalang itu pada tanggal 8 Desember tahun 2022 ini pihak keluarga daripada korban ini mendapatkan temuan bentuk fisik daripada keluarganya ini yang harus bekerja dari Jakarta yang berbeda, artinya mengalami beberapa luka dan sebagainya, sehingga dilakukanlah visum di Rumah Sakit Azhari, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Pemalang, ya, kemudian melaporkannya kepada Polres Pemalang. Kemudian Polres Pemalang, ya, mengontak Polda Metro, dalam hal ini Direktur Kriminal Umum, lebih khusus lagi ke Subdit Renakta dan Resmob, ya, untuk menyampaikan persoalan ini, sehingga dilakukan penelusuran oleh Polda Metro, oleh penyidik kita, di mana terakhir yang bersangkutan bekerja dan sebagainya, ya, sehingga didapatkanlah, ya, kronologis cerita yang tadi kita sampaikan, sehingga kita bisa mengungkap kasus ini dan menetapkan para tersangka tentunya dengan alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan pasal 184 KUHP, ya. Kita juga sudah memiliki di handphone ini, mereka memvideokan, jadi ada semua di sini, termasuk di VR juga. Kita memiliki semua gambar-gambar yang menyatakan ataupun menggambarkan kekerasan itu dialami oleh korban, ya. Satu lagi terakhir mungkin. Yang tadi ART, soal ART-nya dia inisiatif Oh, melakukan itu kan mereka karena ini ya. Jadi ART ini hasil pemeriksaan oleh penyidik ini dari Subdit Renakta, ini awalnya ini disuruh, ya. Awalnya disuruh, kemudian ya ini juga menjadi kebiasaan tidak baik, ya, akhirnya menjadi inisiatif sendiri memukul, ya, karena si korban ini tanpa perlawanan seorang diri, ya, di tengah banyak orang yang melakukan pemukulan dan penganiayaan padanya tak berdaya, sehingga ini menjadi kebiasaan bagi yang lain yang tentunya tidak dibenarkan secara hukum. Itu, ya. Ya, terakhir cukup, ya. Baik, ya. Dari korbannya sendiri, Pak Kabir, itu sudah berapa kali jadi ART, terus penyidikannya gimana, Pak? Baik, ya, jadi ini kalau latar belakang memang korban ini kan kita ketahui seorang wanita yang umurnya 23 tahun, kelahiran tahun 1999 tepatnya, di Pemalang. Baik. Kemudian memang pengalamannya adalah beberapa kali menjadi ART, ya, di tempat yang lain, ya, dan ini tidak memiliki persoalan-persoalan kekerasan fisik sebelumnya, ya. Kemudian latar belakang pendidikannya adalah yang bersangkutan lulusan SMP, ya, gitu. Ya, saya rasa cukup, ya. Kita akan perlihatkan ini